di bumi ini yang paling apik menjaga silsilah. Apa itu? Bani Ishak dan Bani Ismail. Jadi dua bangsa ini paling jago kemudian menjaga silsilah. Nah, kebetulan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bangsa Arab, keturunan dari Nabi Abraham atau Ibrahim. Dalam tradisi silsilah pemegang apa istilahnya? Dalam silsilah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau sangat terjaga. Makanya di dalam kitab yang banyak menceritakan tentang silsilah beliau itu tertulis dengan rapi. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mad bin Adnan. Lalu kemudian dari Adnan ini kalau kita tarik garis merahnya keturunan Nabi Muhammad SAW hingga bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam itu bisa. Nah dari Adnan misalnya, jadi Adnan melahirkan kemudian Mad melahirkan Nizar sampai kepada Abdullah melahirkan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah dari Adnan ini kemudian bapaknya bernama Adab bin Humaisa bin Salaman bin Iwad bin Buz bin Kiwa, kemudian bin Kiwa bin Abi Awam maksudnya, lalu kemudian bin Nashid bin Hiza bin Buldas bin Yadaf bin Tawik bin Jahim bin Nahisi bin Nahisi, kemudian bin Makhi, lalu bin It bin Abgar bin Ubaid bin Abdiyah bin Hamdan, lalu bin Sunbur bin Yasrib bin Yahsan bin Yalhan bin Arawih bin It bin Dishan bin Aisyar bin Afnat bin Ayam bin Mishkar bin Nasit bin Zari bin Sumay bin Mizzi bin Udah bin Uram, lalu bin Khaizar atau Khaidar, lalu bin Ismail, lalu bin Ibrahim alaihissalam. Nah, ini kalau orang Arab hampir seluruhnya. Jadi Nabi Ibrahim melahirkan Nabi Ismail, Ismail punya anak Nebayot, anak pertama, kemudian anak kedua itu adalah Kedar melahirkan kemudian Uram melahirkan Uda melahirkan Misi melahirkan Sumai melahirkan Zari, sampai kepada Adnan melahirkan Mat melahirkan Nizar, kemudian Nizar terus turun ke bawah melahirkan Abdi Manaf melahirkan lagi Hashim melahirkan Abdul Muttalib melahirkan Abdullah, kemudian Abdullah melahirkan kemudian Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan mereka yang melahirkan ya, istrinya bukan mereka. Nah sekarang kalau kita berbicara mengenai silsilah, ini terjaga dengan tinta emas. Orang Arab itu ngerti betul bagaimana Nabi Ibrahim memiliki keturunan sampai kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, sedangkan, mohon maaf, bukan saya mau menyerang, enggak. Sedangkan di dalam agama Kristen yang menghadiahkan 13 buku sebagai pedoman keagamaan, yaitu Paulus, itu tidak dikenal siapa bapaknya, apalagi kakeknya, apalagi buyutnya. Cuman di dalam Filipi 3 memang beliau mengaku dari keturunan Benyamin, dari sekte Parisi. Nah, dia ngaku memang dari Benyamin. Tapi itu kalau ditarik ke Benyamin di dalam Kejadian 49 itu bahaya jadinya. Ketika Yakub memanggil ke-12 anaknya, jadi anaknya dipanggil satu-satu nih. Dipanggil Nad, dipanggil Yusuf, dipanggil semua. Apa yang terjadi kemudian ketika sampai kepada nama kakeknya Paulus, menurut Paulus di dalam Kejadian 49 nomor 27 dipanggil, Benyamin sini, ya paman duduk sini, kakek mau berbicara. Kenapa paman?
Jadi katakanlah kemudian kamu nanti Benyamin, ya, seperti serigala yang menerkam pada waktu pagi, ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Kalau yang lain, Asher misalnya, itu lain. Asher, ya paman, makanannya akan melimpah ruah. Dia akan memberikan santapan kepada raja-raja. Kalau Naftali beda lagi. Naftali itu seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak cantik atau anak-anak indah. Kalau Yusuf beda lagi. Ini diramalkan satu-satu oleh Yakub anak-anaknya. Tiba masa Benyamin, kata Yakub, Benyamin, kamu keturunanmu kelak berlaku seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Nah, Paulus di dalam Filipi 3 mengaku, aku adalah orang Yahudi dari keturunan Benyamin. Benyamin ini identik dengan serigala. Nah, mana perilaku Paulus yang seperti serigala? Pada pagi hari kata ayahnya, engkau akan merampas, memangsa. Tapi pada waktu petang, kamu akan membagi rampasanmu. Nah, dia mengambil Taurat. Hukum Taurat diambil dari Bani Israel, lalu dibagi-bagikan kepada bangsa Roma dan Yunani. Sama persis itu keadaannya. Sama persis. Makanya Yesus berkata apa? Waspadalah kepada serigala-serigala. Waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Gitu. Jadi kembali kepada pertanyaan saudari kita. Saya sendiri yang belajar sudah puluhan tahun tentang Bible, tentang Paulus dan seterusnya, saya belum pernah menemukan, jangankan silsilah, buku yang menceritakan tentang sejarah hidup itu ada. Nginjak Bible parah kau. Di mana otak kau Zuma? Ini siapa sih yang naikin dia ini? Tolong dulu yang moderator. Aku kasih moderator, kamu bukan sembarang orang kasih naik. Jangan dinaikin PPJ-nya. Silakan Iya. Jadi kembali kepada tema kita, bahwasanya saya ini belajar udah lama. Saya cari, jangankan silsilah beliau, buku yang membahas tentang sejarah hidup Paulus dari kecil, dari remaja, kanak-kanak, remaja, dewasa, sampai dia meninggal dipenggal, itu tak pernah aku baca buku sejarah hidupnya itu di mana. Wajar kalau orang Kristen selalu mengagung-agungkan Paulus karena mereka tidak tahu kemudian gimana sejarah hidupnya orang ini. Seperti apa di usia dia kanak-kanak, ketika dia remaja, ketika dewasa, apa yang dia lakukan. Tidak ada yang tahu. Mereka tahu tentang Paulus hanya dari 13 buku yang ditulisnya. Jadi wajar kalau tidak ada sisi di luar daripada 13 buku ini yang diketahui oleh orang Kristen. Makanya orang Kristen bangga, oh Paulus itu orang bagus. Iya bagus, karena kamu tidak tahu sejarahnya. Karena tidak ada buku yang menceritakan sejarah beliau. Jangankan sejarah hidup dia, nama bapaknya aja kita nggak tahu. Masya Allah, luar biasa. Anehnya nih, ini anehnya. Kita tidak mengerti siapa orang ini, dari mana asal usulnya, seperti apa perilaku hidupnya, tapi catatan-catatan bukunya, catatan pribadi 13 buku itu diimani sebagai firman Tuhan. Ini yang celaka. Sama nih, saya datang ke Malaysia. Tak ada yang tahu siapa Bang Suma. Datang ke Malaysia, kemudian mengajar di sana, mengajak orang-orang, kemudian membuat sebuah sekte sebagaimana di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar, dia yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari sekte Nasrani. Gitu. Sekte Nasorios, dalam bahasa Yunani Nasorios. Itu diceritakan di Kisah Para Rasul. Datang ke Malaysia Bang Suma, mengajarkan satu sekte baru di tengah-tengah orang Malaysia. Tapi orang Malaysia tidak tahu Bang Suma ini siapa, orang dari mana, siapa bapaknya, kok tiba-tiba mendoktrin orang-orang. Pasti orang Malaysia yang punya akal tidak mau percaya. Makanya Paulus tidak laku di Yerusalem, lakunya di Roma, lakunya di Yunani, nggak laku di orang Yahudi, karena orang Yahudi tidak, siapa orang ini kok tiba-tiba muncul. Seperti itu Saudari Maria. Maaf kalau kepanjangan. Masya Allah, luar biasa. Berundanya. Sebelum ke Dek Maria, Kak, sebentar tahan dulu ya Pak, Kak ya.
Aku mau sapa dulu Bang Andi. Assalamualaikum, tadi batuk-batuk ada sesuatu mungkin disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh sorry, waalaikumsalam. Tadi kebuka mic-nya aja dulu. Lagi nih. Udah moderator ya Bang Andi ya? Udah moderator itu ya? Oke, Dek Maria silakan. Apakah sudah cukup sempurna gitu apa yang disampaikan sama Gurunda tadi? Sudah paham gitu? Atau apa lagi ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Cukup Kak, garis keturunannya sudah jelas. Masya Allah. Jadi apa tanggapannya Kak kira-kira? Kan yang saya pahami Kak, kalau agama-agama keturunan Abraham itu memang yang terbesar itu adalah orang-orang yang ada di Israel, orang-orang Yahudi, keturunan dari Sarah istri Abraham. Ini menurut Bible ya Kak. Dan kalau saudara-saudara yang Muslim itu keturunan dari istri gundiknya Ibrahim, yaitu Hagar yang melahirkan Ismail. Timbullah pertanyaan saya selama ini Kak, mengapa dua keturunan ini yang kalau dipikirkan satu nenek moyang mereka, ini yang selalu bertentangan seperti itu. Padahal kalau dipikir garis keturunan mereka itu kan nenek moyang mereka itu sama. Cuman mungkin satu yang menyebarkan kebenaran besar itu di daerah Arab, satu di Israel seperti itu. Ya, Masya Allah. Jadi Gurunda udah nangkap ya apa yang disampaikan sama beliau. Beliau sudah mengakui ini ada satu ajaran yang besar dari Bani Arab yang benar gitu. Silakan Gurunda. Iya. Yang pertama ada dua hal yang perlu saya sikapi di sini. Yang pertama adalah terkait janji Allah kepada Abraham. Ini kita berbicara skala prioritas kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan ke dalam Septuaginta dan masuk ke Indonesia dalam bahasa Indonesia. Kita lihat di dalam Kejadian 17. Di situ Tuhan berjanji gini. Ketika Abraham berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Elohim yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak tercela." Dengan tidak tercela. Jadi kalau ada ucapan bahwasanya dia memiliki gundik, saya rasa itu adalah penghinaan kepada Abraham. Karena Tuhan sendiri berkata di dalam Kejadian 17, "Hiduplah wahai Abraham dengan tidak tercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau wahai Abraham. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak, keturunanmu maksudnya." Lalu sujudlah Abraham dan Eloah berfirman kepadanya, "Dari pihakku ini perjanjianku dengan engkau, engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham." Jadi nanti yang tadinya nama Abraham kemudian berubah menjadi Abraham. Kalau di literasi bahasa Quran itu Ibrahim. Nah, yang pertama janji Allah adalah engkau akan menjadi orang tua sejumlah besar bangsa. Untuk menjadi seorang yang banyak keturunan, yang menggenapi ini Ismail atau Ishak, ini perlu dipikirkan. Janji Allah tergenapin melalui anaknya Ishak atau melalui anaknya Ismail. Engkau akan menjadi bapak dari sejumlah besar bangsa. Kalau di Ishak kita lihat hari ini, ya cuman Israel yang ada di Israel sana aja. Abraham tidak bisa menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Tapi kalau dari Ismail, wow, Abraham menjadi seorang bapak yang betul-betul keturunannya berbangsa-bangsa, berlaksa-laksa. Itu yang pertama. Nah, lalu yang kemudian yang kedua, aku akan membuat engkau beranak cucu yang sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Nah, kalau ini mungkin Raja Daud, kemudian raja-raja Yehuda mungkin, ya. Tapi itu penggambarannya sifatnya sementara. Kerajaannya hilang, pudar.
Tapi kalau dari Ismail, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Ini lagi-lagi yang tadi digenapi oleh Ismail, yang kedua ini pun kita melihat secara netral juga dari anaknya yang pertama, Ismail. Yang ketiga, dikatakan bahwasanya kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan, dan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Tuhanmu dan Tuhan mereka. Berarti kalau kita melihat nih, yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW tidak boleh lagi diragukan. Karena Tuhan sendiri yang membuat perjanjian, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, dan Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Jadi kalau dikatakan Tuhannya umat Islam itu berbeda dengan Tuhannya Bani Ishak, berarti mereka mengingkari perjanjian kekal Tuhan dengan Abraham alaihissalam. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa Tuhannya umat Islam itu berbeda dengan Tuhannya keturunan Abraham. Karena Abraham sendiri menerima janji dari Tuhannya, aku akan menjadi Tuhan anak-anakmu dan keturunanmu secara turun-temurun. Nah itu, saya kira gitu. Kemudian kenapa mereka kemudian sering berselisih? Itu tadi kita lihat tanah Kanaan akan menjadi milik pusaka anak-anakmu dan keturunanmu. Wajar, namanya pewaris, harta warisan diributkan, wajar. Itu faktor pertama. Tapi ada faktor yang lebih mendalam lagi. Coba kita lihat di dalam Ulangan 32:21. Apa kata Elohim di sana? Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Tuhan. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka, Bani Israel, dengan yang bukan umat. Jadi pada saat itu keturunan Ismail belum dianggap umat. Dan aku akan menyakiti hati Bani Israel dengan menggunakan bangsa yang ummi. Makanya orang Israel, Bani Israel, dalam hal ini orang-orang yang keturunan Yehuda, dipanjangkan usianya. Kenapa dipanjangkan usianya? Karena Tuhan ingin balas dendam kepada mereka. Tuhan ingin menyakiti hati mereka dengan melihat kejayaan dari bangsa yang ummi. Ulangan 32:21. Aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat. Jadi yang bukan umat pada masa itu, karena yang dianggap umat pada masa itu hanya Bani Israel, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Ma'idah Allah mengatakan inni ma'akum, aku bersama dengan Bani Israel. Tapi kemudian yang lain tidak. Tuhan hanya berkata hanya untuk Israel. Bahkan kalau kita lihat dalam Mazmur 147, di situ dikatakan firmanku tidak aku berikan kepada bangsa lain. Ini semua tidak berlaku kepada bangsa lain, hanya kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Nah, apa yang terjadi? Tuhan murka karena mereka tegar tengkuk. Maka Tuhan mengatakan karena mereka kemudian menimbulkan rasa sakit hatiku, sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan menggunakan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Jadi orang Israel dipanjangkan usianya karena Tuhan ingin balas dendam untuk menyakiti hati mereka dengan menggunakan bangsa yang ummi. Gitu. Satu lagi Kak. Silakan. Saya mau tanya kepada Bang Suma secara khusus. Jadi apakah di dalam Islam itu Yesus itu sama dengan Nabi Isa? Iya. Jadi gini. Yahudi yang punya masalah dengan Islam. Kristen ini adalah, mohon maaf nih, saya pakai bahasa gaul. Kristen ini hanya penumpang gelap. Yang ribut itu sebenarnya Yahudi dengan Islam. Ketika Nabi Isa alaihissalam datang di tengah-tengah Bani Israel menolak kemudian Nabi Isa, lalu
penolakan mereka kemudian itu mereka buktikan pada endingnya ingin membunuh Nabi Isa. Ingin membunuh Nabi Isa. Jadi ketika kemudian Nabi Isa ada di tengah-tengah mereka, mereka sedang dalam keadaan dijajah oleh Imperium Romawi. Nabi Isa kami datang di tengah-tengah mereka. Nabi Isa ditolak. Nabi Isa tidak diterima. Nabi Isa dianggap penyihir. Padahal Nabi Isa sudah memberikan bukti-bukti, mujizat-mujizat di tengah-tengah mereka. Tapi tetap aja ditolak. Nah, ending penolakan mereka kemudian dikatakan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tipu daya. Mereka ingin membunuh Nabi Isa dengan tipu daya, dengan tipu muslihat. Mereka membuat persekongkolan untuk membunuh Nabi kami. Tapi Allah tidak mengizinkan. Allah menyelamatkan. Makanya dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157, Allah angkat kemudian 158 Nabi Isa diangkat. Nabi Isa diangkat. Yang mereka salibkan kemudian adalah orang yang diserupakan bagi siapa? Bagi Bani Israel, bukan bagi Kristen. Jadi Nabi Isa diangkat, penyaliban terjadi. Nah, habis cerita, putus cerita, tak ada lagi cerita, tutup buku, tak, selesai cerita, tamat. Waktu berjalan, setelah kemudian habis penyaliban, waktu berjalan, tak, 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 muncul orang-orang Farisi membangun cerita-cerita untuk dihadiahkan kepada penjajah Romawi. Lahirlah tokoh yang mereka sebut dengan sebutan Yesus. Jadi dimanfaatkan oleh orang-orang Farisi tragedi penyaliban ini untuk dijual kepada penguasa pada saat itu. Penguasa yang mengajarkan ajaran Trimurti, Trinitas, yang mengajarkan penyembahan terhadap dewa-dewa. Maka cerita-cerita mereka bangun bahwa Tuhan mereka itu pernah datang ke sini, namanya Yesus, pernah membangkitkan orang mati, pernah hidup dan seterusnya, lalu mati untuk nebus dosa-dosa, bla 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 bla. Mereka baca buku itu, mereka baca. Oh, di kanon lah 4 buku, Markus, Lukas, Yohanes, Matius. Wah, cocok ini dengan iman nenek moyang kita. Diterima, lalu disuplai lagi dari buku yang disebut kemudian Septuaginta, terjemahan kitab Tanak Septuaginta yang diterjemahkan dari abad ketiga sebelum Masehi oleh Ptolemy, diperintahkan kepada imam-imam Yahudi pada masa itu. Digabungkanlah 2 buku ini, yaitu Septuaginta terjemahan Tanak dan kitab Kanok dan surah-surah Paulus, digabungkan menjadi satu. Yang satunya disebut Perjanjian Lama, yang satunya disebut Perjanjian Baru. Dikawinkan, lahirlah agama Katolik. Apa ada hubungannya dengan penyaliban? Tak ada. Penyaliban terjadi di tengah-tengah kaum Bani Israel, yang disalib Bani Israel, yang ditolak Bani Israel, yang diselamatkan Bani Israel, yang membuat tipu daya hanya Bani Israel. Cerita selesai. Tiba-tiba muncul agama Kristen, mengambil penyaliban itu dengan berbagai macam cerita-cerita. Lahirlah agama Katolik. Demikian. Oke Kak, jadi sekarang pertanyaan terakhir. Menurut Bang Kamal, Isa Al-Masih itu apa keyakinannya? Beliau adalah seorang Muslim yang taat. Dan itu masih direkam oleh seorang Farisi bernama Paulus di dalam suratnya. Bukan suratnya sih, tapi dikatakan oleh bapak-bapak gereja itu adalah surat beliau. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai Sabar, manusia. Kak. Ibrani 5. Ya. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, dia doanya dikabulkan. Yesus disebut sebagai anak soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dia disebut Muslim? Saya sebut beliau itu Muslim karena dia disebut sebagai juru selamat. Juru selamat. Selamat dalam bahasa Yunani Irene, dalam bahasa Ibrani Shalom. Shalom itu selamat. Shalom dalam bahasa Arab salam. Salam ini akar kata dari Islam. Berarti Yesus juru selamat sama dengan Yesus juru Islam. Bukan juru Kristen. Bukan juru Kristen. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Yesus di dalam surat Paulus dalam Galatia 4 nomor 4 sampai nomor 5, coba saudari baca di situ. Yesus ini adalah orang yang takluk di bawah hukum Taurat. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat, yang takluk, maksudnya taat hukum Taurat. Beliau adalah orang yang berserah diri. Orang yang berserah diri kepada hukum Tuhan disebut Muslim. Jadi Yesus itu Muslim. Apalagi Muslim itu bukannya syaratnya bersyahadat, Bang Suma. Ya, Yesus bersyahadat. Di mana Yesus bersyahadat? Satu, kesaksian tentang dirinya. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Jadi dia bersaksi. Aku bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah satu. Mereka Bani Israel mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dua, mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. La ilaha illa huwa wa ana Yesus Rasulullah. Jelas. Masya Allah. Waalaikumsalam. Jadi tak ada jalan Yesus itu Kristen. Ini terakhir saya kasih terkait dengan pertanyaan ini. Syarat menjadi Kristen, Bang Suma mau jadi Kristen. Misalnya nih, apa syarat pertama yang harus saya lakukan? Yang pertama adalah dibaptis. Untuk menjadi Kristen saya harus dibaptis. Pertanyaannya, adakah Yesus pernah membaptis satu manusia pun? Jawabannya tidak ada. Dengan demikian, Yesus tidak pernah mengkristenkan orang. Tetapi adakah kemudian orang yang Yesus kemudian ajarkan untuk keselamatan? Ada. Di mana itu? Di Matius 19. Apa kata Yesus? Ketika muridnya datang bertanya, Guru, apa yang harus saya lakukan supaya saya kemudian bisa masuk surga? Apa kata Yesus? Apa yang kau lihat di dalam kitab Taurat? Di dalam kitab Taurat, jangan ada ilah lain, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Lakukan itu semua. Lalu apa lagi? Saya sudah melakukan itu. Apa lagi? Jual hartamu, lalu bagi kepada fakir miskin. Ya Allah ya Karim. Itu syaratnya. Yes, rupa-rupanya itu syaratnya adalah orang Islam itu. Itu syarat untuk masuk surga di dalam Islam. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan berbohong dan seterusnya. Habis itu bersedekah, infak, zakat dan seterusnya. Subhanallah. Yesus memberikan jalan supaya orang masuk surga harus menjalankan ajaran Islam. Saya kira itu jawaban saya untuk sementara. Waduh, sudah datang kopinya ini. Masya Allah, luar biasa Gronda ya. Oke, Kak Maria, silakan. Ada tanggapannya atau apa-apa mau disampaikan, silakan. Luar biasa pengetahuannya Bang Suma. Terima kasih, terlebih khusus yang tadi tentang Abraham. Jujur saya baru tahu itu persoalan mengapa dia disebut Bapa segala bangsa. Kalau untuk garis keturunan Ishak tadi memang hanya berlaku untuk bangsa Israel, bukan bangsa-bangsa ya, tetapi ketika dia dilihat dari keturunan Ismail, memang dia layak disebut sebagai bapa segala bangsa, yang dimana garis keturunan Ismail itu sudah ya mendunia. Oke Kak, mohon maaf Kak, denom Kristennya apa Kak kalau boleh tahu? Ya. Denominasi Kristennya apa? Protestan. Protestan, Masya Allah. Jadi kalau mau ini Kak, mau tanya-tanya, tanya sama Bang Zum, jangan tanya ke pendeta. Tanya beliau aja. Mungkin ada lagi yang mau tanyakan, mungkin tentang Islam gitu. Tunggu, Akhi. Beliau ini lulusan STT. Aduh. Masya Allah. Iya, beliau ini guru. Guru lulusan STT, bahkan kalau nggak salah dengar, beliau mau lanjut S2 atau sudah lanjut S2. Sementara nyusun tesis. Tesis. Iya, ya Bang. Tadi sore aku ketemu di Antang Banyuwangi. Ganjian. Ini sebentar saya sapa dulu Ogi. Kalau Ogi Muslim saya turunkan anda. Ya Ogi Muslim ke Kristen anda. Dibuka mute-nya.
Ogi? Ogi Chalomen. Hah? Ogi Shalom. Islam bang. Saya turunkan Pak ya, sekarang tengah diskusi ya. Minta Oke, maaf Bang. ya Pak. Iya iya. Terima kasih Bang Ogi, sehat selalu Bang. Ya, terima Amin kasih. amin. Ya, Oke, jadi Kak Maria, mungkin ada yang mau disampaikan lagi, silakan. Adek Mary ini bukan Kristen sembarangan, beliau terpelajar, beliau orang belajar, beliau orang akademisi juga. Cuman itu dia, untuk sampai ke Islam itu memang harus ilmu, nggak bisa tak berilmu, nggak ada yang Nah, bisa itu sampai makanya ke gue Islam. minta tanpa aku ilmu. arahkan dia nih, supaya mungkin mau bertanya-tanya tentang Islam gitu. Semalam kita diskusi panjang tentang Islam. Iya, satu lagi Bang, Ya silakan. apakah benar di Al-Quran itu tidak ada langsung tertulis kata Hawa di sana? Hanya dikatakan bahwa Adam itu memiliki istri, tapi tidak ada tertulis secara detail nama Hawa di sana. Apakah itu benar? Iya, betul. Tetapi satu hal yang perlu dipahami, bahwa Al-Quran itu mengajak kita kemudian untuk menggunakan akal. Sekarang kalau saya ditanya, yang membuat manusia itu jatuh untuk melakukan kemaksiatan itu apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Hawa nafsu. Al-Quran menjelaskan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsah ma'alladina yad'una rabbahum bil ghada wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zina hayatid dunya. Ayatnya seperti itu, saya rada-rada lupa. Yang pasti dikatakan bahwasanya bersabarlah engkau bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja dengan mengharap keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan jangan engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsu dan keadaan yang sudah melewati batas. Itu kayaknya kayak gitu dalilnya. Yang pasti ketika berbicara mengenai duniawi, itu berbicara mengenai hawa nafsu, dan ini yang terjadi terhadap Adam dan istrinya. Yang membuat mereka jatuh adalah hawa nafsu. Jadi yang menceritakan tentang nama Hawa itu hadits Rasulullah. Tetapi kalau kita berbicara mengenai asli original teks bahasa Ibrani, justru tidak menceritakan tentang nama Hawa. Jadi Hawa itu bukan nama ya? Ya, itulah Al-Quran. Kalau bicara mengenai hawa nafsu, berarti keinginan yang melampaui batas, keinginan yang keluar daripada kaidah perintah Tuhan. Hawa nafsu, syahwat. Nah, ini yang terjadi terhadap Adam. Nah, sedangkan kalau dalam bahasa Ibraninya itu sebenarnya bukan hawa, cuman terjemahan di Indonesia menyebutnya hawa, karena mengingat itu ada tertulis di dalam hadits Rasulullah. Nah, itu kalau kita mau cari akarnya, ya, karena di dalam bahasa Ibrani itu tak ada. Di situ hanya dikatakan haffa atau hawa. Sementara yang kita tahu nama benar dalam bahasa kita itu adalah hawa, bukan haffa atau hawa. Itu. Oh ya. Saya pernah juga dengar Bang Cuma Sumar tahu aja sih Hawa. satu penjelasan yang mengatakan bahwa Adam juga itu bukan sebenarnya nama, tetapi dia Keadaan. Iya, keadaan manusia pertama. Jadi Adama. Berasal dari kata Adama, manusia pertama. Jadi kita tidak tahu manusia pertama itu
berapa jumlahnya, berapa banyaknya, seperti itu. Iya, Ini kan iya. pertanyaan yang biasa ditanyakan, kalau Adam dan Hawa melahirkan Kain dan Habel, lalu saudaranya membunuh, terus dari mana garis keturunannya itu berkembang biak? Nah, saya itu dia. menjelaskan biasanya bahwa Adam itu bukan dilihat sebagai nama satu orang, tetapi itu adalah keadaan. Apa itu memang Iya. betul seperti Bang Sumata bagaimana? Iya, di dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi itu, wala tuti'a man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba hawa wa kana amruhu furuta. Itu dalam Al-Quran ada kata hawa. Hawa artinya keinginan. Itu hebatnya Quran. Memunculkan nama Hawa, keinginan atau hawa nafsu. Itu hebatnya. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan di surah Al-Kahf ayat 28 kalau nggak salah saya. Mungkin Adinda Alfi masih ingat. Di situ jelas dikatakan seperti itu. Wala tuti'a man aghfalna qalbah an zikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Jadi serta menuruti hawa nafsunya, menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas. Jadi hawa itu adalah keinginan. Adam memiliki keinginan makan buah ilmu pengetahuan. Istrinya pun demikian. Makanya istrinya disebut hawa atau keinginan. Nafsu, syahwat. Jadi lebih cocok kaidah Quran. Lebih kena gitu loh. Silakan. Mungkin ada tak? Sebentar, Ya, sebentar. Saya sapa dulu Putra Hasibuan. Anda Muslim ataupun Kristian? Islam bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya turunkan anda dulu di bawah kerana Bang Zuma lagi online running discussion. Jadi anda menyemak di bawah sebab saya mau naikkan orang Kristian ya bang ya. Oh, bang boleh. Salam kenal Tanya Bang dulu, Putra Bertanya Hasibuan. bentar bang sama Bang Zuma bang. Boleh bang. Ya, satu pertanyaan. Kita dibatasi di sini, Bang. Bentar, Aku Bang. juga ngeri-ngeri sedap. Nggak ada ini pribadi bang. Tapi ini nggak tahu entah sama siapa nanya. Soalnya posisi kan supir truk aku bang. Istri saya kan mualaf bang. Alhamdulillah Siap. mualaf. Alhamdulillah. Itu anaknya bang ngucap memang dia masih ngikut non muslim kan. Siap. Dia apa bang ngucap salam terus sama aku bang, assalam kita kan, assalamualaikum. Itu wajib apa cuman apa itu bang, hukumnya kalau ku jawab atau enggak bang, cuman itu bang, itu aja bang. Beliau masih non muslim. Masih bang. Usia berapa tahun? Dia kelas 2 SMP sama kelas 2 SMA bang. Ya jawab aja waalaikum. Oh itu aja bang dijawabnya. Ya. Oke bang, terima kasih bang. Soalnya anak itu kan dia kan entah yang kasih terangan, nggak mungkin kita yang ngasih terangkan bang. Soalnya dia masih non muslim kan itu bang. Nanti dia dipikir anak-anak itu kita ngajak itu kan. Iya. Ya itu aja bang, cuman makasih bang Suma. Iya, makasih. Terima kasih ya abangku ya. Iya kak. Oke, silakan Bang Zuma. Iya. Sebenarnya kalau saudara-saudara Kristen ini mendalami Bible, mereka nggak boleh mengucapkan salam ke kita. Itu dianggap sebagai sebuah kejahatan di agama mereka. Itu jangankan beri salam, tidak boleh nerima di rumah. Itu di dalam 1 Yohanes 1 nomor 10 11 kalau nggak salah. Betul. Benar ya, Bang? 1 Yohanes 7 kalau nggak salah. 2 Yohanes 1. 2 Yohanes 2 Yohanes 1 ya? 10. Iya. Oh iya, betul. Maaf. Iya, ini gara-gara kopi nih kayaknya. Itu nggak boleh. Kurang masako itu bang. Itu dikatakan begitu. Jangan kau menerima jikalau seorang datang kepadamu, kemudian dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia termasuk bagian yang menerima upah kejahatan. Bahaya. Bahaya itu. 2 Yohanes 1 nomor 10 dan nomor 11. Sahabatku Izzi, syukran. Intoleran itu.
Ya, tapi ya kita cukup tahu aja lah. Jadi sebenarnya adik kita ini, Meriati, sebenarnya sudah lama beliau belajar Islam. Cuman menurut pengakuan beliau, ketika nanti dia jadi mu'allafah, bagaimana dengan pekerjaannya gitu. Dia khawatirkan itu di situ. Biasa itu kan banyak teman kita yang mengalami masalah klasik. Bahkan ada yang takut diusir, takut dicoret namanya di kartu keluarga. Sebenarnya adik ini pintar, Dinda Meriati ini pintar, cerdas. Mary, kalau kau takut dicoret kartu keluarga, tinggal bikin yang baru. Sama siapa kek? Mana tahu mau masuk Ya, ke terus kakaknya Bang pertama Dewa. saya itu pertama suami, yang kedua keluarga besar. Jadi itulah Kak pertimbangan. Terus juga kan pasti memikirkan, seseorang pendidik pasti juga akan memikirkan bagaimana perkembangan psikologi anak. Kalau orang tuanya berpisah, pasti saya berpisah lah kalau misalnya saya lebih mendalami Islam, karena saya tidak bisa memaksakan cara berpikir saya kepada suami, karena suami memang bukan latar belakang teologi. Iya. Ya, dan Sahabat Rasul, orang-orang yang tapi bukan berlatar belakang teologi itu sangat sulit sekali untuk kita mau buka cara berpikir. beliau. Tapi saya nggak berputus asa. Kenapa? Karena di agama saya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begini. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden adalah surga di mana mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang soleh dari nenek moyang mereka, pasangan-pasangan mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Jadi di Islam itu ada yang namanya surga Aden yang disiapkan untuk kita bersama pasangan kita, istri kita, anak-anak kita, cucu kita. Nah, jadi berkumpul nanti kita di dalamnya. Jadi kalaupun beliau yang duluan, ya kami akan berkumpul bersama anak-anak kami di kehidupan yang kekal yang penuh bahagia. Subhanallah, ini yang membuat saya semakin kuat. Nah, saya belajar di Kristen itu, meskipun otodidak, saya kutui, jauh saya kutui, sampai saya kadang nggak tidur satu malam. Saya ikuti pelajarin tentang bagaimana rumah tangga di Kristen. Dan alhasil, saya tidak menemukan adanya nanti kita di surga itu kumpul bareng lagi dengan anak istri dan keluarga seperti di dunia. Jadi saya sempat mikir, untuk apa di Kristen itu tidak poligami, satu setia sampai mati, tapi setelah kematian tidak berkumpul lagi, untuk apa? Sementara di kehidupan yang kekal itulah yang terpenting. Ini hidup di dunia sementara aja. Yang terpenting itu adalah kehidupan setelah kematian ini. Karena di situ kita hidup kekal. Dan yang kita butuhkan saat itu adalah kebahagiaan. Bersama siapa? Bersama orang-orang yang kita cintai. Percuma masuk surga penuh kebahagiaan, penuh kenikmatan, tapi orang-orang yang kita cintai tak ada. Kita tidak saling kenal satu sama lain. Sedangkan kalau di dalam Al-Quran, dalam Islam, kita masuk ke dalam tempat yang begitu penuh dengan kebahagiaan bersama dengan anak-anak yang kita cinta, yang kita sayangi, yang kita besarkan susah payah, yang kita didik mereka, yang kita biayai, yang kita nafkahi, susah payah kita mendidiknya. Begitu meninggal dunia, rupa-rupanya kita akan jumpa bersama di kehidupan yang jauh lebih sempurna dan lebih bahagia, bahkan kekal. Nah, ini yang membuat saya, aduh, indahnya Islam ini. Meskipun beliau sudah meninggal, tapi kelak kami akan bersama kembali dalam kehidupan yang kekal. Apabila saya berhasil mendidik
istri, anak-anak saya menjadi anak yang saleh, orang salehah dan salehah. Nah, inilah yang merupakan keutamaan dari dinul Islam yang saya tidak temukan di Kristen. Kalau di Kristen itu hidup tubuh kemuliaan yang dilakukan hanya memuji, menari, memuji, menari, memuji. Kita nggak tahu orang tua kita yang mana, bapak kita yang mana, anak kita yang mana. Jadi upaya kita berkasih sayang di bumi itu sia-sia. Sementara di Islam, alhamdulillah, bukan hanya keluarga, bahkan handai tolan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita bertemu dengan di sana di kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Tidak ada penderitaan, tidak ada cemburu, tidak ada luka, tak ada iri hati dan seterusnya. Yang ada hanya kebahagiaan tok. Dan pada saat bahagia seperti itu, kita bersama dengan orang yang kita cintai. Hari ini misalnya, kayak saya nih ya, mama sudah tak ada, ayah pun tak ada. Dua orang ini adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan Bang Zuma. Mendidik, merawat, membina. Oh, banyak pokoknya ilmu yang diberikan kepada saya. Tempaan-tempaan sampai saya kuat. Beliaulah yang memberikan semuanya. Tapi beliau sudah tak ada. Rindu setengah mati. Ingat senyumnya, ingat semua-semuanya pokoknya. Bagaimana mama, saya baring datang elus-elus rambut, diciumnya saya, dan seterusnya. Setiap saya mau pergi, cium tangan beliau, pesan beliau jaga. Perintah Allah, jauhi larangannya ya nak. Peluk, cium, pergi. Setiap saya mau pergi, pasti itu ucapan yang paling dia sering ucapkan di kuping saya. Hari ini, tak ada lagi. Rindu. Lalu kapan kayak bisa bertemu? Ternyata alhamdulillah Al-Quran mengatakan jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Air mata saya akan terbayar, doa-doa saya akan terbayar ketika kami nanti mati masuk surga bersama, berjumpa dengan orang-orang yang kami rindukan kembali. Nah, sementara di Kristen itu saya tidak pernah temukan. Bahkan sering saya berdiskusi dengan pastor, dengan pendeta. Bapak masih ada orang tua. Oh, sudah meninggal Bang Zuma. Bapak rindu nggak sama dia? Ya rindulah, namanya orang tua. Ada nggak dalam Bible Bapak akan ketemu dia nanti di surga? Garuk kepala dia. Saya nggak pernah temukan sih. Tapi yang pasti saya akan bangkit dalam tubuh kemuliaan memuji Tuhan saya, di mana di sana lagi tak ada luka lara. Oh, tak ada luka lara. Jadi bukan manusia lagi Anda di sana. Masih manusia, berarti masih punya perasaan, masih ada rasa cinta, masih ada rasa rindu. Iya. Nah, rindu Anda kepada ibu gimana? Itu urusan Tuhan lah. Nah, itu jawabannya. Jadi kayak mana saya mau ketemu dengan orang yang saya cintai, orang yang saya sayangi? Solusinya ya Islam. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Itu Al-Quran. Jadi Al-Quran sepeninggal kita masih bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Nah, sama sekarang nih, saya janji mau ke Dubai bersama anak-anak ke Dubai misalnya. Kita bahagia dong di sana, tapi singkat aja. Sifatnya paling sepekan 2 pekan di sana. Habis itu buang duit, iya kan? Pulang ke kampung halaman pakai kalkulator berapa yang habis. Yang datang adalah apa? Aduh, coba di sana kita nggak usah kayak gini ya. Muncul penyesalan. Dan itu singkat, bahagia tapi singkat. Tapi kalau di surga bukan Dubai lagi. Nggak bisa kita bayangkan nikmatnya. Dan kita di sana bersama dengan keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, anak-anak yang kita didik, anak-anak yang kita besarkan, yang kita nafkahi siang malam. Sekarang ini kita di kehidupan kenyataan yang ada sekarang nih. Adik Mary bangun pagi-pagi, siapkan ini semua mama dan seterusnya. Cium tangan, berangkat ke sekolah, ngajar ke kampus. Habis itu anak kita disibukkan dengan aktivitas, anak kita nasihatin, mereka bandel kita omelin, bla bla segala macam. Mereka sakit kita berduka, mereka mendapat prestasi kita bahagia. Tapi ternyata itu hanya di dunia. Hanya di dunia rupanya.
Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia kecuali maut. Tapi apalah artinya? Ternyata setelah maut datang hidup kembali kita nggak satu lagi. Lalu untuk apa? Mending di Islam. Islam itu bersatu di dunia, bersatu di akhirat. Makanya perintahnya, wahai orang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Itu di Islam. Pantas aja kenapa di Islam itu diperintahkan jaga diri dulu, setelah jaga diri, jaga keluarga dari apa? Dari api neraka. Oh, ternyata kita dan keluarga akan berbondong-bondong rangkulan bersama di alam yang begitu bahagia. Pantas aja di Islam itu bapak atau suami penuh tanggung jawab terhadap keluarganya, karena mereka diwajibkan untuk membawa keluarga masuk ke jannah. Nah, saya rasa adik saya ini pun tidak akan menemukan di dalam Bible adanya data bahwa kita, istri kita, anak kita akan bersatu kembali di surga. Kalau ada berarti saya kecolongan, Dok. Iya Kak, Saya kira memang begitu. tak ada. Alhamdulillahirabbil alamin, Masya Allah. Sahabat Hidayah Muslim yang ada di YouTube juga saya ucapkan banyak terima kasih, dan juga sahabat yang lain yang banyak komen dari Malaysia, ada Raswa KBK juga di sana, Masya Allah. Terima kasih. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau ditambahkan, waktu dan tempat saya persilakan. Sebentar, Jacqueline, buka mute-nya. Anda Muslim ataupun Kristen, Jacqueline? Iya, saya Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagi satu minit untuk bertanya dengan Mas Zoma. Nanti saya akan turunkan Anda sebab saya ada banyak permintaan untuk dinanti. Saya nanya satu dulu, Bu. Silakan. Halo Bang Juma, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya cuman mau nanya nih Bang, kalau ada yang mau syahadat di sini Bang, itu sah aja Bang atau gimana itu Bang? Syahadat itu adalah mempersaksikan bahwa tiada upaya, kita tak bisa apa-apa selain Allah. Tak bisa kita untuk narik napas saja, tak bisa. Nah, apakah sah orang ini masuk ke kamar, kunci dari dalam, sendiri di dalam, lalu bersyahadat, ya Rabb, ya Allah, aku bersaksi Engkau adalah Tuhan satu-satunya, tak ada yang lain, dan aku bersaksi utusan terakhirmu adalah baginda Rasulullah SAW. Sah, walaupun tak ada yang melihat, seorang diri. Nah, kenapa kemudian kita mempersaksikan orang-orang ini di TikTok? Karena kita butuh legalitas. Misalnya saya mensyahadatkan Dinda Alfi di sini, maka semua orang akan menjadi saksi bahwa Alfi ini sudah Islam. Sehingga ketika ada apa-apa dengan beliau, misalnya beliau anggaplah Pak Bom meninggal dunia dan Pak Bom kemudian sudah syahadat, maka kita wajib hukumnya untuk memakamkan Pak Bom itu dalam keadaan Muslim. Tak boleh keluarganya memakamkan dia dalam keadaan Kristen, tak boleh. Kita yang berdosa kalau kita biarkan saudara kita yang Muslim ini dikuburkan keluarganya dengan cara Kristen, tak boleh. Pak Bom harus dikuburkan dalam keadaan duduk dengan mata melotot, tak boleh. Tidak. Kapan itu Gurunda mau dimakamkan? Secepatnya dong. Umpama. Oh, iya, Jadi lanjut. sah kalau kita syahadat di sini, sah. Dimanapun kita syahadatkan sah. Mau dia syahadat sendiri di kamar pun sah. Seperti itu Bang. Bang, saya pengennya di sini Bang, tapi saya mau nanya, bisa nggak kapan bisa saya panggil ke sini untuk dia syahadat Bang? Sekarang Ya, boleh. Bisanya Bang. Sekarang juga boleh. Sekarang juga boleh. Gini Bang, kalau sekarang mungkin dia sudah tidur. Mungkin Bang. Oh iya, nanti lain kali lah. Iya, lain kali aja, nggak apa-apa. Besok pagi bisa juga. Besok bisa ya Bang, besok. Saya ini habis sholat subuh berangkat ke kabupaten 5 jam. Sholat subuh habis ini 5 jam, pulang pergi lagi. Jadi mungkin tiba di rumah besok itu jam-jam 10 malam. Setelah itu mungkin bisa. Oh, jam 11 gitu bisa ya Bang. Kalau Insya di Allah. sini, kalau di sana jam 10, kalau di sini jam 11 Bang. Di mana memangnya? Saya di Manado Bang. Manado. Sama Malaysia dengan kita di sini sama. Oh iya.
Sama. Iya bang, iya. Iya bang, cukup ya bang. Makasih banyak bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok subuh habis sholat subuh itu. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan jalan-jalan, kebetulan ada ponaan. Ini kita lagi tadi ada yang sakit, sudah kumpul semua di gunung. Besok mau start, ada yang sakit. Harusnya besok subuh baru saya start ke sini. Tapi karena ada sakit, saya naik sekarang ke gunung. Besok start, ada yang mau diantar untuk apa istilahnya itu? Tunangan. Bukan tunangan, melamar. Lamaran. Oke, sebentar ya Bang Zuma, izin Iya, ya. silakan. Saya sapa dulu Bang Joy, daripada tadi lagi nak buat permintaan naik. Anda Muslim ke Kristian? Bang Joy? Bang Joy, kalau Anda tidak ngomong, saya akan naikkan orang lain. Saya kira sampai 3. 1. 3. Bang Joy? Dah 3 dah. Okey. Udah tidur beliau tidur. Okey. Oke Bang Suma, ada yang Iya. Silakan Mbak Mary, silakan. ya, ada teman pernah sampaikan ke saya, dia katakan kalau orang yang mualaf itu dia seperti bayi yang baru lahir kembali. Itu bagaimana itu Bang Suma? Iya, betul. Jadi kalau ada yang mu'alaf itu seluruh dosa-dosanya itu dihapuskan oleh Allah. Itu diampuni oleh Allah. Itu diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat berapa itu? Ayat 30 ayat 38, betul. 38. Masya Allah. Di situ diterangkan bahwasanya sekiranya orang kafir itu kemudian bertaubat dari dosa-dosanya, maka tentu seluruh dosa-dosanya itu kemudian diampuni oleh Allah. Ada yang ingat ayatnya? Bisa dibacakan, Ahi? Saya agak rada-rada. Coba di Alfi Al-Anfal 38. Al-Anfal ayat 38. 38 kalau nggak salah kan ya? Iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kulil ladzina kafaru itu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya betul. Kullil ladina kafaru iyantahu yukfar lahum ma qad salaf. Itu ya kan ya? Benar. Wa Sahih, iyaudu Betul. faqad madat. Itu kan ya? Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang lalu-lalu. Tuh. Jadi kalau di Kristen disebut terlahir kembali. Kenapa disebut terlahir kembali? Karena sebenarnya orang lahir itu dalam keadaan suci. Fitrah. Fitrah. Makanya disebut orang mu'alaf itu suci kembali, terlahir kembali. Maksudnya suci kembali, tak ada dosa sama sekali, kembali bersih putih. Sedangkan amalan-amalan catatan baiknya, amalan baiknya itu tetap diperhitungkan, kemudian tidak terhapuskan kecuali dosanya. Begitu. Masya Allah. Iya. Ya, nih Kak Maria, kira-kira Kak Mary. nih, Kak Mary, dari panjang lebar sama Gurunda ini, dan beliau sudah menjelaskan tentang perbandingan antara Islam, Kristen, siapa Yesus, seperti apa keselamatan. Kira-kira ada nggak di hati Kak Mary itu teringin untuk sebenarnya mau mempelajari dalam tentang Islam, bahkan mengakui Islam ini benar, Kak Mary? Ya kenapa Bang? Adakah Kak Mary mengakui Islam ini sekarang ini adalah benar? Itu? Seperti yang saya sampaikan kemarin dalam beberapa ruang diskusi dengan Bang Suma, bahwa saya mengakui konsep ketuhanan Muslim itu adalah sangat benar. Tetap Bang Suma yang tahu itu. Kemarin sudah curhat di ruangan 1, jadi nggak usah diulang di sini lagi. Iya, Gurunda, boleh minta izin gak ini? Gurunda, minta kongsi. Silakan Bang. Ya, izinnya Bang Andi sama teman-teman. Jadi gini, Kak Mary ya. Kalau Kak Mary seorang Protestan, aku juga dulu seorang Protestan. Gerejaku Saint Andrew, Yesus Benar, Kampung Napagang, Telupid, Sabah. Itu gerejaku. Jadi begini,
dasar kita ini masuk Islam, pertama jangan, ya ini bukan peringatan kepada Kak Mary, tapi peringatan kepada diri saya dan teman-teman yang mungkin mualaf di bawah. Jangan mudah terprovokasi ketika mereka bilang masuk Islam ini meninggalkan Yesus. Ingat ya, ini yang aku alami sendiri, nanti Gurunda elaborasikan nih, Gurunda ya, tolong elaborasikan. Maaf, Begini. kalau orang rajin di Islam ini menurut saya bukan meninggalkan Yesus, tetapi saya melihat Ya, bahwa iya, Yesus nanti dulu Kak, ini aku jelaskan dulu. Betul. seorang Muslim. Iya. Betul. Jadi gini ya, saya ini Kak, dulu coloring, rabana, kebaktian, setiap 25 Desember itu malam kan ada coloring tuh. Di rumah ke rumah, membawa lilin sama gitar. Saya lah salah seorang pemain gitarnya. Di kampung saya dulu, waktu kami masih zaman batu lagi tuh kan, pakai pelita kalau malam, sampai pukul 2 pagi, rumah ke rumah kalau coloring, saya membawa itu lilin sama gitar. Akhirnya, karena besoknya sekolah, saya terpikir nih, saya bilang ini ajaran-ajaran ini ada enggak di Bible nih? Ajaran-ajaran yang begini nih. Akhirnya bila saya baca-baca Bible, subhanallah, Masya Allah ya, Bible itu malah mengajarkan Islam, seperti yang apa Gurunda jelaskan tadi. Ini saya kasih contoh. Ketika aku mencari ke gereja hari Minggu, coloring, rabana kebaktian, Tuhan dibilang Yesus Trinitas, Tuhan menjadi manusia, menyambut hari Natal 25 Desember. Ini satu pun tidak ada di Bible. Sementara yang kita temukan di Bible kemudian, kalau kita baca dalam Keluaran 20-30 atau Keluaran 31-40 nomor 20, Musa dan Abraham ini diperintahkan oleh Tuhan bercuci tangan dan kaki kalau masuk sembahyang. Ini di Islam ini yang saya tuduhkan dulu, ini sembahyangnya tunggang-tungging, ini begini kan. Saya tuduhkan dulu ini. Padahal ini jelas di Bible ini, yaitu ambil air wudu. Kalau di Islam itu diwajibkan berwudu sebelum sholat. Itu pertama. Kemudian kita temukan juga perjanjian kekal, sunat. Kejadian 17 dari nomor 7 sampai 11. Bahkan dijelaskan, ditegaskan oleh Yesus nih dalam Yohanes 7 nomor 19 sampai 22. Sunat itu bukan dari Musa tetapi dari nenek moyang kita. Kenapa kamu tidak melakukan hukum Taurat dan berusaha membunuh aku? Ini Yesus bilang nih. Bahkan dalam Matius 5 nomor 19, kalau siapa yang meniadakan hukum Taurat yang paling terkecil pun, dia akan duduk di tempat yang paling bawah dalam kerajaan surga. Ada 3 penjelasan Yesus terkait dengan hukum-hukumnya Musa ini. Nah, kedua itu tadi. Ketiga ini tentang larangan babi, khinzir. Ulangan 14 nomor 8, Imamat 11 nomor 7, Yesaya 66 nomor 17, Markus 3 nomor 15. Tidak boleh makan babi. Sebab itulah lagi-lagi dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3. Nah, sudah 3 nih. Keempat, ternyata para nabi itu semuanya bersujud. Lihat Abraham dalam Kejadian 32 nomor 12, Kejadian 12 nomor 32. Lihat Yusuf dalam Kejadian Yusuf 5, Yosua 5 nomor 14 itu Yosua. Mazmur 95 nomor 5 Yusuf. Nehemia 8 nomor 6 Nabi Nehemia. Begitu juga di 1 Raja-Raja 1842 Ilya, Yesus Matius 26 39 sampai 44. Begitu juga Daud dalam Mazmur 5 nomor 7 sampai 8, semuanya bersujud. Nah, aku tadi ini mencari coloring dan kebaktian. Tidak ada. Ini sudah 4 poin nih. Ternyata di Bible juga diperintahkan bertudung perempuan itu. Tapi bukan tipu-tipu kayak Mikena, bukan. Harus. Keharusan. Karena kalau tipu-tipu itu nanti ketahuan. Di kemal-kemal begini bertudung di gereja enggak. Itu tipu-tipu namanya itu. Nah, begitu juga tentang, kalau kita lihat ternyata ajaran kafan ini, satu-satunya yang mempraktisi ini hanya Islam. Sementara Yesus di kafan tuh, dalam Matius 27:59 tuh. Yusuf turunkan Yesus dari salib dan dikafan dengan kain putih. Ini jadi pertanyaan besar sama aku ketika aku melihat paciku, maciku kalau meninggal, dikasih masuk di keranda di lubang bulian, digam gitu, ditaruh paku yang dalam-dalam itu, agar katanya supaya ruhnya tidak keluar dan tidak berbau. Aku mikir-mikir ini ajaran dari mana ini? Begitu juga
tentang kewajiban berpuasa. Dalam Matius 16 ayat 6 nomor 16 sampai 18. Yesus ini mewajibkan puasa, bahkan jangan muka seperti munafik, karena orang berpuasa itu mendapat upah di surga. Aku dulu enggak ada wajib berpuasa, enggak ada. Suka-suka aja. Nah, inilah semua ini alasan-alasanku, termasuk ada satu kata Yesus dalam Bible ini, Kak. Coba renungkan baik-baik. Yohanes 16 nomor 13. Apabila dia datang, yaitu Ruh kebenaran, Dialah yang memimpin kamu dalam segala kebenaran, sebab dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, tetapi apa yang diperintahkan dari Bapa itulah yang dikatakannya. Dan dia mengisapkan kamu tentang dosa dunia. Nah, ini nanti Gurunda boleh jelaskan siapa sosok ini. Ternyata satu-satunya yang aku pernah lihat kitab di muka bumi ini yang memuliakan sosok ini hanya Al-Quran. Talmudnya orang Yahudi kalau tidak salah, digetin itu diludah dia, dicincang-cincang dia, ditabur di bukit. Tulang-tulangnya, dagingnya gitu, direbus dalam tinja yang panas. Di kitabnya Kristen seperti di Galatia 3 nomor 13 dikutuk, 1 Korintus 12 nomor 3 dikutuk, Matius 27:30 dipukul kepalanya, Markus 14:65 diinjak, diludah, dipukul, Yohanes 19:34 ditumbak. Jadi mana mungkin, Kak, saya menjadi Kristen yang mengklaim katanya sanjungan saya adalah Yesus, tetapi praktisi saya adalah ajaran pendeta-pendeta semata-mata. Sebab itulah solusi yang terakhir, walaupun saya satu-satunya orang yang ditelupit masuk Islam, tidak ada satu orang pun orang Islam pada masa saya bersyahadat, saya tetap nekat bahwa Islam ini adalah ajaran yang benar. Sebab begitu masuk Islam, tidak lagi ditanya itu berapa persen Tuhan, berapa kedagingan, berapa kerukudusan, coba. Nah, jadi itu perkongsian aja, mungkin boleh ditanggapi, atau saya minta untuk Gurunda elaborasikan itu. Mudah-mudahan beliau menangkap. Silakan, Fadal. Sebentar, kita sapa dulu Ucok. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Anda wabarakatuh. Muslim ya? Muslim? Alhamdulillah. Ya, baik. Satu pertanyaan saja. Anda buat satu pertanyaan. Nanti saya turunkan Anda. Dengar di bawah boleh? Pertanyaannya apa dong? Kalau ini mah bukan pertanyaan, mau minta penjelasan dari Bang Juma aja. Apa penjelasannya? Nanti saya turunkan Anda dengar di bawah. Tentang ini, masalah apa namanya? Menjaga perasaan orang tua, kita mengikuti komal-komal membahas tentang ketuhanan mereka itu, apakah gimana caranya biar mereka nggak sakit hati gitu. Oke, siap Bang. Bang Zuma dapat poinnya, Bang Zuma? Bang Zuma dapat Iya, poinnya. insyaallah. Oke, saya turunkan Anda. Nanti Anda menyemak di bawah sambil dengar ya. Sebab saya mau naikkan orang lain. Oke, siap. Oke Bang ya. Terima kasih. Silakan Bang Zuma. Iya, jadi yang harus diutamakan ketika berbicara mengenai keyakinan itu adalah Tuhan kita dulu. Tuhan kita dulu. Baru kemudian kedua orang tua. Jadi kelihatannya saudara kita ini orang tuanya non-muslim, kemudian beliau mungkin seorang mu'alaf atau seperti apa ya, dan mungkin ketika melihat Bang Suma berdebat, banyak materi-materi, banyak situasi dan keadaan yang tidak mengenakan mungkin. Itu bukan hanya dari non-muslim aja yang tidak senang. Bahkan ada juga orang Islam yang tidak senang dengan metode yang Bang Suma sering lakukan. Dan saya paham dan saya maklum itu. Artinya saya sebagai apologet pun akan mencoba untuk merubah bagaimana berdiskusi dengan cara yang mungkin jauh lebih baik gitu ya. Nah, terkait dengan perasaan orang tua, nah ini yang sulit ini. Karena yang mendengarkan perdiskusian kita itu adalah orang yang beda akidah dengan kita. Sedangkan Al-Quran memerintahkan kemudian kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Di dalam surah Luqman ayat 14 sampai ayat 15,
perintahnya wajib, baik kepada orang tua yang sesama muslim, juga terhadap yang non muslim. Perintahnya itu kita harus memperlakukan kedua orang tua kita dengan cara-cara ma'ruf. Pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf. Perintah Allah. Fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan, dengan cara yang baik. Kecuali satu, ketika dia mengajak kita murtad, kita nggak boleh taat. Tapi yang lain kita harus ikutin. Nah, mungkin polanya kita balik. Jadikan diskusi lintas agama ini sebagai jalan untuk mereka menuju kepada hidayah. Jadi caranya kalau misalnya dia marah, dia ini sampaikan aja. Coba ibu dengar baik-baik dulu. Petik yang positifnya, buang yang negatifnya. Untuk sementara ya saya cuma bisa sarankan seperti itu. Coba lihat ini ada nggak yang salah bu yang disampaikan oleh teman kami. Kalau yang salah itu yang mananya, dan seterusnya. Ya mungkin agak berat kemudian untuk meluruskan dan menyadarkan orang tua kita ke sana, karena yang namanya keyakinan itu sulit kalau bukan kesadaran sendiri untuk menerima materi-materi perbandingan agama. Sama seperti adik kita Meria. Kalau mau dipaksakan orang itu nggak bisa. Harus kesadaran sendiri, karena kalau keyakinan, orang sadar pun bahwa keyakinannya itu keliru, tapi kalau namanya debat atau diskusi mempertahankan akidah, pasti mereka juga akan mempertahankan dengan berbagai macam argumentasi, meskipun argumentasi itu terkadang tertolak oleh pikiran dia sendiri, tapi yang namanya terlanjur cinta kepada keyakinannya, ya mereka pertahankan. Jadi saran saya, dibalik aja, coba ibu dengarkan aja dulu apa yang salah di sana, apa yang keliru. Jangan langsung ditolak. Kalau ada kata-kata kasar ya itu kan manusiawi. Mungkin khilaf, masih perlu belajar lagi bahasa-bahasa yang lebih santun. Saya kira begitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi di bawah tadi ada yang nulis mau menantang Bang Zuma. Kalau anda rasa nak menentang Bang Zuma ada di sini, silakan naik dong. Saya nggak ada masalah itu kalau anda mau menentang beliau. Tentang apa dulu? Main domi, ngeplek. Tentang buat tidur ya udah, buat tidur. Kak Mere, masih monitor kah? Akhir saya izin ya teman-teman. 30 menit lagi ya. Saya harus rehat ini karena kita mau ke daerah. Gerunda ini capek ya teman-teman ya. Beliau ini di gunung mungkin tidak ada masa waktu yang banyak untuk beliau ini karena mau rehat. Besok jalan lagi Gerunda ya, lepas subuh ya, insyaallah. 5 jam katanya ke daerah titik calon mertuanya ponaan. Semoga nanti dapat tidur di mobil lah Gerunda, karena ada supir kan. ada. Ya, kita doakan yang baik-baik saja para netizen ya. Ada 2K lebih di sini, doakan yang baik-baik sama Bang Zuma. Mudah-mudahan beliau sampai di destinasi dengan selamat gitu. Amin. Dan semoga suatu hari juga Gerunda ke Malaysia dong, sekali-sekala kan. Insya Allah. Nanti kita sepakati mau ketemu sama dengan guru kita yang ada di sana. Iya, kita sepakati sama teman-teman untuk memfasilitasi. Gerunda kalau memang mau ke sini, insya Allah kita kumpul-kumpul gitu semampu kita agar ada yang penting Gerunda boleh hadir lah gitu. Ya silakan dulu Gerunda mungkin untuk penyampaian yang terakhir mungkin sama netizen untuk terakhir edukasi di sini sebelum turun, Fadal. Ya, yang pada Bang, ya, Dewa masukan sedikit boleh Bang? Ya silakan. Siap. Mengenai soal tadi ketika kita berdakwah kepada orang tua gitu ya. Ya. Memang kalau misalnya ini menarik ini. Seorang muslim itu ketika dia mualaf sementara kedua orang tuanya itu non muslim. Ya yang namanya perasaan itu ya harus sakit hati, yang namanya diskusi itu. Pasti sakit hati ujungnya. Tetapi cara yang paling efektif itu seperti apa yang dilakukan oleh salah seorang mualaf kita. Dia itu
bukan berdiskusi dengan orang tuanya, tetapi berdakwah melalui akhlak. Itu Bang. Sampai akhirnya kedua orang tuanya itu menyadari gitu. Setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, ternyata banyak perubahan yang ada di dalam diri dia. Banyak perubahan. Nah, akhirnya orang tuanya sendirilah yang tertarik dengan ajaran Islam itu. Nah, lantas orang tuanya belajar, banyak mengenal Islam, belajar, akhirnya orang tuanya pun alhamdulillah bersyahadat, Bang. Gitu. Iya, terus betul. ada lagi kisah menarik dari seorang mualaf perempuan. Bagaimana dia pada saat menjadi seorang agama sebelah ya, begitu luar biasanya dia itu sering menyakiti orang tua, udah gitu dia sering keluar malam. Tetapi setelah dijamah, setelah dia mendapatkan yang namanya hidayah, dia cuma merubah pakai hijab aja, Bang. Orang tuanya bisa memeluk Islam. Kenapa kamu menggunakan hijab? Dia mengatakan, saya cinta sama Bunda Maria. Bunda Maria, saya perhatikan di gereja tidak pernah melepaskan hijab. Saya ingin mengikuti Bunda Maria, dan akhirnya orang tuanya pun sadar kalau gimana ceritanya yang di gereja yang patung kayak mana mau buka jilbabnya. Tapi maksudnya itu begini, Bang. Maksudnya itu begini. Setiap dia melihat patung Bunda Maria ataupun foto Bunda Maria, tidak pernah melepaskan hijab. Itu, Bang. Nah, ini Dewa ini pernah ke gereja belum nih? Kayak dia pernah lihat. Enggak, maksudnya seperti itu. Bunda Maria itu pernah melepas hijab nggak di patung-patungnya? Kan enggak pernah. Di fotonya enggak tahu lah. Di Jakarta kemarin saya ketemu dengan Bunda Maria kok. Dia nganter ke bandara, nggak pakai hijab, cuman pakai tudung. Temannya Bang Handi tuh. Ya maksudnya, Iya ngantar. Baca WA bentar. Tanggapan itu. Siap. ya itu kan pendapat aja. Mau diterima syukur, tidak diterima pun ya terserah. Namanya juga pendapat, ya kan? Nah kalau misalkan pendapat Dewa ini dianggap salah gitu ya, salah. Ya mungkin bisa diperbaiki, silakan. Ada pendapat yang lebih bagus nggak daripada Dewa seperti ini, yang mengatakan seperti itu? Kira-kira ada atau tidak? Oke, kita sapa dulu Bang Abbas. Assalamualaikum Bang Abbas. Daripada tadi minta dinaikin nih. Bang Abbas. Abbas. Aduh, turun aja lah Anda gak mau ngomong. Sudah tertidur dia. Daripada tadi buat permintaan naik-naik kok jadi berhala ini. Mbak Meriat, siapa sih? Maerot, siapa? Meriat. Mary. Maerot pula dong. Anak ini. Mata bang, mata biasa. Orang. Mbak Mary. Ya bang, ya bang. Oh, dah. Iya. Tadi sih Dewa tertarik dengan Mbak Mary yang mengatakan berbincang mengenai soal Abraham itu ya. Mbak Mary ya, dengan Bang Juma. Mbak Mary tahu nggak kalau Abraham itu adalah seorang mukmin? Tahu. Tahu nggak? Nggak tahu. Nah sekarang coba buka Galatia 3 nomor 9. Buka. Galatia 3 nomor 9. Sabar bang. Ya, nggak sabar ya, pengen cepat. Pelan-pelan Bang Dewa, pelan-pelan. Galatia 3 ayat 9. Ini cek itunya ayat selaber. Paralel. Galatia 3 ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Tidak. Maksud Dewa itu cek di Google, cek ininya AYT tahun 2018.
Izin bang, boleh bang dibesarkan bang? Sekedar memperlihatkan aja bang, boleh? Sebentar aja. Siapa yang dibesarkan Bang Dewa? Nah. Dewa dibesarkan, dipanjangkan boleh. Nah ini ya. Jadi mereka yang beriman diberkati sama Abraham, orang yang beriman. Bukan. Ini ya, aduh ini. Nah ini ya. Kenapa tidak Di dia? sini Abraham yang mukmin. Ini ya. Mana dia? Mana? Oh, yang mukmin Ini. ya. Terang banget tuh. Abraham yang mukmin. Tahun 2018. Tahun 2018. Jadi jelas bahwa Abraham itu tidak mengenal yang namanya Kristen. Kristen selalu membawa Abraham. Abraham ternyata seorang mukmin. Kenapa nggak diikuti yang namanya? Kenapa nggak diikuti Abraham? Jelas-jelas Ibrahim itu adalah seorang mukmin. Begitu ya. Dan kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu memiliki dua orang anak, Ismail sama Ishak. Ishak itu diwariskan yang namanya Masjidil Aqsa. Nah, apakah Masjidil Aqsa itu tempat ibadah umat siapa itu? Masjidil Aqsa. Mbak Maerot lagi salah. Mbak Mary. Kenapa bang? Masjidil Aqsa itu tempat ibadah umat siapa? Muslim. Sementara Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam diwarisi yang namanya Masjidil Haram. Tempat ibadah umat apa? Muslim. Jelas di sini ya, semuanya adalah Muslim. Nabi Abraham adalah seorang Muslim. Kenapa Mbak Mary itu menjadi Kristen? Dewa sudah memperlihatkan buktinya ya. Silakan berpikir di situ. Semoga aja itu jadi bahan renungan buat Mbak Mary ya. Masya Allah. Dewa itu di 1954 juga itu ya? Sama itu? Apa itu? Sama yang tadi 1954 sabda. Iya. Sama. Sebab itulah segala orang yang beriman beroleh berkat berserta dengan Ibrahim yang mukmin. Iya. Itu. Betul. Jadi cek di paralelnya ya. Cek di paralelnya. Jadi terlalu banyak ayat-ayat yang diganti oleh pihak dari LAI yang jelas-jelas tidak sesuai dengan teks originalnya. Sementara Mbak Mary ya, orang-orang Kristen itu tidak punya teks original, tidak ada dia itu. Betul. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena Yesus itu berbicara dalam bahasa Aram, berbicara dalam bahasa Ibrani. Nah, kenapa Bible yang dipercaya oleh orang-orang Kristen itu berbahasa Yunani? Ucapan Yesus dalam bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Jadi, Mbak Mary, orang-orang Kristen tidak punya yang namanya teks originalnya. Tidak ada. Itu terjemahan, Yunani terjemahan, Belanda terjemahan, Inggris terjemahan, sampai-sampai bahasa Indonesia pun terjemahan. Dari terjemahan ke terjemahan, semuanya diterjemahkan, sampai-sampai wajah Tuhannya Mbak Mary diterjemahkan juga di mana-mana. Wajahnya diterjemahkan. Kan itu patungnya kan ada, Bang. Foto-fotonya beda-beda. Terjemahan bukan itu? Terjemahan itu. Ya. Sementara Tuhan itu tidak serupa dengan apapun juga, Mbak Mary. Begitu ya, Mbak Mary ya? Oke, Bang. Baik. Oke, Pak, ini ada permintaan dari netizen. Mungkin Gurunda sebelum turun ya, ada yang perlu disampaikan mungkin sebelum turun Gurunda, karena antum nanti capek kan di sini, nanti ada orang nanti naik bertanya lagi. Jadi lihat aja lah. Tapi silakan dulu. Bang Juma ini minumnya pertama, dia nggak akan ada capeknya. Ya, dari hati. Ya, Dewa juga izin pamit Bang, mau istirahat ini. Ya, sama-sama lah Dewa, ya. Bentar lah. Sama nanti. Oh, siap-siap. Ya. Silakan dulu Gurunda. Sampaikan dulu untuk permintaan netizen tuh. Wabarakatuh. Jangan turun Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mungkin penutup dari saya ya teman-teman sekalian, bahwa pada prinsipnya Allah Subhanahu wa taala menggariskan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah An-Nahl ayat
119. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma inna rabbaka lilladzina 'amilus su' bijahalah tsumma tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha lagafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya, kemudian orang tersebut bertaubat setelah itu memperbaiki dirinya. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi bukan hanya kita yang mau mu'allaf atau sudah mu'allaf, bahkan kita orang Islam sendiri ini banyak kesalahan, banyak kehilafan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka marilah kita bertobat, karena hanya dengan bertobatlah kemudian hati kita kembali bersih, hati kita kembali suci, hati kita kembali fitrah. Karena itu penggarisan di dalam Al-Quran. Tsumma inna rabbaka lilladzina 'amilus su' bijahalati tsumma tabu, kemudian bertobat min ba'di dzalika wa aslahu. Jadi kalau kita berbuat baik kemudian setelah kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa-dosa, maka Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Nah, saya kira itu sebagai penutup dari saya. Dan terkait dengan dunia apologet, saya mengajak teman-teman sekalian, mari memperdalam Al-Quranul Karim. Perdalam Al-Quranul Karim. Apa yang terkait di dalam Al-Quran, misalnya fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah, yang bertalian dengan dunia apologet, yang bertalian dengan ayat-ayat yang bertalian dengan agama di luar Islam, yaitu Nasrani dan juga Yahudi, itu dipelajari lalu kemudian beli Bible untuk kemudian kita tinjau kembali bahwa ketika ada perintah dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu perintahnya jelas untuk kita belajar. Kita belajar Bible, kita belajar Al-Quran. Ya, karena banyak yang saya temui dan berkata kepada Bang Suma, dulu saya ibadah itu, saya sholat itu khusyuk. Tapi setelah saya mendengarkan materi-materi debat, bagaimana kemudian Bang Suma menjelaskan uraian Al-Quran dirangkai dengan data yang ada di Bible yang sangat-sangat betul sasaran, maka saya tidak hanya khusyuk, sekarang saya lebih sering meneteskan air mata dalam sholat, karena saking meyakini keislaman saya itu adalah agama yang hak, dan sangat bersyukur saya berada dalam agama yang benar. Artinya apa? Bahwa adalah tugas kita semua sebagai umat Islam untuk menyampaikan kebenaran. Saudara Kristen kita itu bukan musuh. Saudara Kristen kita itu adalah orang-orang yang butuh untuk dipahamkan. Banyak di antara mereka kemudian yang hanya ke gereja, mendengarkan petua-petua, mendengarkan nasihat-nasihat dari bapak dan ibu pendeta. Tapi ada dua hal. Pendeta semakin belajar mempergunakan akal sehatnya, pendeta itu hanya mengucapkan apa yang tertuang di Bible dan menyampaikan kemudian selayaknya seorang pendidik, guru, tetapi hatinya sebenarnya sudah tidak mengiyakan. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia diberi akal. Akalnya bertentangan dengan isi yang dia imani, yang dipercayai. Hanya karena tuntutan hidup, hanya karena tuntutan profesi, hanya karena hal dunia, sampai dia melanjutkan tuntutan itu. Tapi pada dasarnya mereka-mereka ini adalah butuh Islam. Mereka butuh Allah. Mereka butuh Quran. Mereka butuh Rasulullah. Mereka butuh kita. Mereka butuh umat Islam. Maka kita sampaikan dengan cara-cara yang baik. Cara yang buruk yang Bang Suma berikan jangan ditiru, jangan dicontoh. Cara saya yang tegas, yang keras, yang suka mengolok-olok misalnya, jangan ditiru, jangan dicontoh. Jadilah apologet yang jauh lebih hebat. Jadi apologet yang jauh lebih mengayomi.
Suaranya Wajib suaranya hilang Bang Zuma. Ya, ya. Bisa di gunung. Kita tidak punya hak untuk menjadikan mereka seperti apa yang kita mau. Kita tidak punya hak untuk merubah hati mereka. Tapi kita Suaranya hilang-hilang. Suaranya hilang-hilang Bang Zuma. Aduh, terpentar dia. Bang Al Hidayah juga ini nampaknya dia lagi menerima telefon dia. Kita sapa dulu Pak Wawaw. Assalamualaikum Pak Wawaw. begitu dari saya sebagai penutup. Terima kasih banyak pada sahabat-sahabat saya yang ada di sini. Tidak sinyalnya dia itu. Signal ya? Cuma sinyalnya. Baik, Dewa juga ingin menyampaikan ya ini ya, apa sih pesan untuk khususnya untuk Dewa, umumnya untuk kita sebagai umat muslim. Vaksinlah dirimu dengan Al-Quran, maskerlah dirimu dengan keluarga kita dari ancaman api neraka. Jangan kayak Bang Bejo tiap malam jaga lilin bom-bom yang keluar. Jangan ya Pak Bejo ya, jaga hati, jaga iman. Ini malah jaga lilin. Baik, itu aja mungkin dari Dewa. Terima kasih banyak. Dewa juga izin pamit pada semuanya. Masya Allah. Tak tiup ketangkep nih, tak tiup ketangkep. Ya, baik. Gurunda udah turun ya, Gurunda? Loncat itu. Ya, sinyal. kepental aku. Astagfirullahaladzim. Udah berapa kali aku kepental nih? Udah 5 kali nih. Ya, apapun proyek Villa, kita ucapkan terima kasih ya atas hadirnya semua yang support di sini. Semoga Allah merahmati kita semua, terutama kepada Gurunda kita Bang Zuma. Terima kasih atas kesempatannya meluangkan waktu untuk bersama-sama kita walaupun 3 jam. Saya kira ini sudah waktu yang sangat lama karena beliau perlu istirahat. Sama guru-guru kita yang lain juga, ini Bang Dewa, Bang Handi, Bang Bejo, Bang Dalbo, ini guru-guruku dari Indonesia ini, terima kasih sudah hadir di sini. Ya, tadi tujuan saya ini di sini menjemput guru-guruku sebab memang perlu pencerahan juga ini orang-orang awam di Malaysia gitu terkait dengan kenapa kita ada di dunia apologet. Jadi alhamdulillah saya rasa tadi sudah menyimak begitu panjang lebar apa yang disampaikan sama Gurunda. Mudah-mudahan untuk menjadi edukasi kemudian kita di masa depan, pembakar semangat terutama kepada apologet Islam agar terus berdakwah dan berdiri tegak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan Dewa atau siapa, Bang Andi kah, Bang Bejo, kalau ada yang mau disampaikan. Aku sudah malas diskusinya. Iya, saya pamit juga dulu nih. Semuanya makasih buat semuanya. Ngantuk juga saya ngantuk. Aku juga udah ngantuk. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Bang Wow. Dewa izin pamit ya. Ya, Dewa, terima kasih Dewa ya. Baik, siap. Terima kasih banyak pada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas kinjek Bang Dewa. Awas pinggir. Wow, selamat pagi. Aduh. Oke, Kak Imi, Bang Imi. Bang Dalbo. Udah tidur semua. Iya Bang Al. Iya Bang Al. Ya, kita tutup saja ya. Di sini sudah sudah pukul 3 nih. Kita mau rehat sebab besok aku mau kerja juga nih. Siap Bang Al. Terima kasih. Pusing kepala saya hari ini Bang Al. Biasa. Itu tanggung jawab itu. Sebagai seorang moderator itu memang tanggung jawab biasa itu. Bejo, sorry Bang Bejo, kamu terlambat datang nih. Bukan kamu datang aku tutup, tapi sudah mengantuk aku soalnya. Memang aku pun tadi udah lompat komal nih. Iya. Terima kasih. Sebentar Bang Hidayah. Saya nak minta maaf kepada netizen-netizen yang tak dapat naik tadi. Sebab bukan saya tak naikkan anda, sebab room kita tidak mencukupi. Dan satu lagi kepada narasumber yang saya terkik sebab tak ada tempat.
Saya minta maaf juga, tapi Anda sentiasa Anda bersahabat baik dengan Bang Hidayah, maka salahkan kepada saya ya, jangan salahkan kepada Bang Hidayah, salahkan kepada saya. So saya minta maaf semua kalau saya tersilap, terkik, terbuang, tak naikkan Anda, saya minta maaf ya. Itu saja Bang. Baik. Oke, para netizen semuanya, ikon villa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas supportnya ya. Semoga aku ini tidak ilmu sebenarnya, tidak ada apa yang aku boleh kongsikan sama saudara semuanya, cuma aku mampu sebagai orang Islam kita saling mendoakan saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan merahmati kita, mengayomi kita dalam semua hal, dalam setiap pekerjaan, diberi kesuksesan oleh Allah, diberi rezeki yang berkah dan halal. Mudah-mudahan kita akan terkumpul di jannah Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Hanya itu yang mampu saya mau bilang. Teman-teman semuanya izin pamit karena saya sudah ngantuk. Kita jumpa dan jumpa lagi insyaallah di kumal-kumal akan datang. Al-Hidayah akan tetap ada akses di mana-mana Rom, di guru-guruku di Indonesia yang pastinya ya. Jadi terima kasih atas hadirnya semua. Wala tamutunna wa ila antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jangan dekat-dekati yang namanya doktrin. Izin pamit, Bang Bejo, Bang Dalbo, Bang Purnama. Terima kasih. Saya izin pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bang Al, Mbak Purnama. Amin, amin. Ya, insyaallah. Alkitab saya lebih paham, Jimen lebih paham. Ayatnya itu tidak menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan. Kalimat pertama yang disebutnya Allah Roh. Kalimat kedua ditanya perempuan itu siapalah dia. Kalimat ketiga Yesus menjawab akulah Mesias itu. Akulah dia. Asal Udah cari ayat lagi, udah gagal itu. Udah gagal itu, gagal itu, cari lagi ayat, silakan. Udah turun santai lah moderator. Udah cepat cari lagi, kalau gak cari dah pindah, sudah gagal dipaksa. Udah gagal dipaksa, cepat cari lagi. Yuk. Kok jadi memaksa kehendak? Aduh, udah kami lebih paham. Cepat cari lagi. Ayo, biar kamu paham apa tentang Islam? Lagi. Nah, ini saya bisa membantah. Hadis cari lagi ayat yang lain, firman yang lain, mungkin ada di buku erek-erek, mungkin dapat. Ini ulah kamu bersumpah kepada Tuhan. Aduh, tentang ketuhanan Yesus cari lagi. Bagaimana tentang ketuhanan kamu kesadangkan? Itu sudah gagal, itu udah gagal, cepat cari lagi. Aku bersumpah kepada Tuhan. Cari gagal, cepat. Kata Allah mau di-mute saya. Cepat dah, kalau kamu udah nyari lagi, ngapain saya dengerin kamu? Cepat cari lagi. Di mute. Lainnya lah kan setelah suruh cari lagi itu gagal tadi. Cari lagi, Adis, cari. Kalau bila perlu bongkar buku erek-erek. Gini, bro. Panggil 72 golongan Islam ya berhadapan sama disebut. Cepat cari lagi, udah ini keselamatan ini cepat ayo. 72 golongan Islam. Mentuhankan siapa? Kalau ingin selamat itu mentuhankan siapa dalam kitab kamu? Ayo. 72 golongan. Ada golongan gimana cari cepet. Cari dulu Tuhan kau siapa. Kau aja Tuhan kau bingung kau. Tuhan kau nanti apa tai sapi. Ngarang-ngarang kau. Itu jelas dikatakan aku Mesias. Di mute. Lah iyalah orang disuruh nyari lagi. Iblis ketakutan. Nangis. Iblis ketakutan, Bro. Nangis kamu, ayo. Ayo cari lagi. Mana ayatnya? Moderatornya, Bro, moderator. Aduh. Kamu pakai ayat 1, akan saya bantah pakai puluhan ayat nanti. Ayo, cari lagi. Bikin malu Islamnya. Bukan malu, kamu yang malu dah paham Bible kamu. Malu kenapa saya di-mute? Tadi dari awal saja saya berapa puluhan dalil. Kamu cuma satu dalilnya itu pun nipu. Dalilnya nipu-nipu. Kenapa saya di-mute? Loh, kamu tak suruh cari, cepat silakan. Kamu diam. Data kau ditipu Adis. Data kau tidak menunjukkan Tuhan kau. Data kau justru jangan kayak gitu Tata. Nampak kali kamu pecundang Tata. Alah, mulai lagi. Tunjukkan kamu itu seorang ustaz. Saya bukan ustaz. Siapa yang ngomong saya ustaz? Kamu ini, bro, kamu berhadapan sama jemaat. Nah, saya tahta ada ustadznya di depan dada. Ayo. Udah, ini kamu berhadapan sama disebut. Kamu tuh nyari dalil, silakan. Akan saya buktikan bahwa kamu itu nipu-nipu mentuhankan Yesus itu. Ayo silakan.
Ayo, mau nyari lagi apa? Aku yang ini, kamu gini bro. Apa? Ya kita klarifikasi dulu lah. Nah, ayo. Kamu tadi ngomong saya diam karena saya memiliki adab negara Indonesia. Iya, Kalau kamu maka beda. cari lagi ayatnya, silakan. Tunggu dulu. Silakan. Ya tunggu. Kalau saya pas begitu saya ngomong, ternyata kamu menggunakan adabnya Allah Subhanahu Wa Taala, bikin malu kamu berada. Udah dah sanggup dia. Cari lagi Udah dah sanggup ayatnya. dia.